Halo sobat semua, apakah kalian tahu, hewan penguasa laut yang paling buas di penjuru dunia? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Yaps, mungkin kita menebak itu adalah hiu putih besar yang perkasa, namun faktanya, hiu putih besar juga masuk di dalam rantai makanan. Hiu putih memang disegani di lautan, karena ukuran dan keagresifannya di dalam air. Namun mereka adalah penyendiri, mungkin. Ada yang berkelompok, namun kebanyakan hiu putih adalah pemangsa yang suka menyendiri. Dialah lone sugar daddy. Nah, jadi siapa penguasa puncak rantai makanan yang ada di lautan? Paus orca kah, Bang? Yoi bro, itu dia. Dialah paus orca yang sangat terkenal. Predator yang satu ini adalah penguasa lautan dan menduduki peringkat 1 di dalam daftar rantai makanan. Paus pembunuh, atau lebih dikenal sebagai paus orca, adalah predator puncak lautan. Ini adalah anggota terbesar dari keluarga Delphinidae atau lumba-lumba. Anggota famili ini mencakup semua spesies lumba-lumba, serta spesies lain yang lebih besar, seperti paus pilot bersirip panjang dan paus pilot bersirip pendek, yang nama umumnya juga mengandung paus, bukan lumba-lumba. Ditemukan di setiap lautan di dunia, mereka adalah yang paling banyak tersebar dari semua cetacea. Paus pembunuh yang berbeda di seluruh dunia, beberapa di antaranya mungkin merupakan spesies atau subspesies yang berbeda. Mereka adalah salah satu mamalia laut yang paling dikenal, dengan tubuh hitam dan putihnya yang khas. Secara global, paus pembunuh terdapat di berbagai habitat, baik di laut lepas maupun perairan pesisir. Secara keseluruhan, spesies ini memiliki pola makan yang paling bervariasi dari semua cetacea, tetapi populasi yang berbeda biasanya berspesialisasi dalam perilaku mencari makan dan pola makannya. Mereka sering menggunakan strategi berburu terkoordinasi, bekerja sebagai tim seperti sekawanan serigala. Paus pembunuh sebagian besar berwarna hitam di bagian atas dengan bagian bawah berwarna putih dan bercak putih di dekat mata. Mereka juga memiliki tambalan pelana abu-abu atau putih di belakang sirip punggung. Tanda-tanda ini sangat bervariasi antara individu dan populasi. Laki-laki dewasa mengembangkan sirip dada, sirip punggung, cacing ekor, dan lingkar yang lebih besar secara tidak proporsional daripada betina. Paus pembunuh mengandalkan suara bawah air untuk memberi makan, berkomunikasi, dan bernavigasi. Anggota pot berkomunikasi satu sama lain melalui klik, peluit, dan panggilan berdenyut. Setiap pot di Pasifik Utara bagian timur memiliki serangkaian panggilan unik yang dipelajari dan ditransmisikan secara budaya di antara individu. Panggilan ini mempertahankan kohesi kelompok dan berfungsi sebagai lencana keluarga. Paus pembunuh sering menggunakan strategi berburu terkoordinasi dan bekerja sebagai tim untuk menangkap mangsa. Mereka dianggap sebagai predator puncak makanan. Orca diberi nama paus pembunuh oleh para pelaut kuno yang mengamati kelompok pemburu dan memangsa spesies paus yang lebih besar. Mereka menyebut orcas balena assassina, atau pembunuh paus, sebuah istilah yang akhirnya diubah menjadi paus pembunuh, agar lebih mudah. Nama Latin mereka, Orcinus orca, juga mencerminkan pengamatan orca yang memakan paus besar. Orcinus sendiri diterjemahkan menjadi kerajaan orang mati. Melihat semua populasi, orca adalah pemakan umum, mengkonsumsi ikan, anjing laut, singa laut, lumba-lumba, hiu pari, paus besar, gurita dan cumi-cumi, juga burung laut dan banyak lagi. Namun, beberapa orca berspesialisasi pada mangsa tertentu, dan ternyata orca adalah pemakan yang pilih-pilih. Begitu mereka mengetahui apa yang dimakan keluarga mereka, mereka tidak akan mengubah pola makan, mereka harus tetap sadar bahkan saat mereka sedang tidur. Ini karena pernapasan mereka tidak otomatis, mereka harus secara aktif memutuskan kapan harus bernapas, sehingga mereka harus sadar bahkan saat tidur. Jika seperti kita, orca tertidur lelap tanpa sadar, mereka akan berhenti bernapas dan mati lemas atau tenggelam. Untuk menyiasatinya, orca hanya mengizinkan setengah dari otak mereka untuk tidur pada satu waktu. Separuh lainnya tetap waspada memungkinkan mereka untuk terus bernafas sambil mendeteksi bahaya di lingkungan. Mereka hanya menutup satu mata saat tidur. Mata kiri akan tertutup saat belahan otak kanan tidur. Begitu pula sebaliknya, jenis tidur ini dikenal sebagai tidur unihemisferik, karena hanya satu belahan otak yang tidur pada satu waktu. Orca secara berkala bergantian mengubah sisi mana yang tidur, sehingga mereka bisa mendapatkan istirahat yang mereka butuhkan tanpa kehilangan kesadaran. Saat tidur, orca berenang dengan sangat lambat dan mantap, dekat dengan permukaan laut.
Itulah tadi, sedikit cerita tentang The Killer Whale, atau paus pembunuh. Semoga video ini bermanfaat buat sobat semua. Jika sobat suka, silahkan subscribe dan like. Sobat juga bisa mengisi kolom komentar, dan jika ingin mendapatkan notif video terbaru dari channel Mengenal Alam, silakan sobat tekan tombol lonceng yang berada di kanan bawah. Terima kasih. Salam Mengenal Alam.